Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Suci Azhara dengan NIM 3219200. Di sini saya akan membacakan efisiensi alokasi. Pengertian efisiensi alokasi yaitu efisiensi alokasi sering disebut Pareto efficiency. Pareto adalah ekonom Itali yang menulis konsep ini. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of good, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisiensi apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Imam Ali RA diriwayatkan pernah mengatakan, janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat sama kesejahteraan yang lain menurun. Efisiensi alokasi sendiri terkait pengaturan kelembagaan institutional arrangement, yaitu sumber daya bisa saja dialokasikan melalui berbagai pengaturan kelembagaan seperti kediktatoran, perencanaan terpusat, atau melalui mekanisme pasar. Teori ekonomi standar mengatakan bahwa meskipun pengaturan kelembagaan selain free market bisa saja menghasilkan alokasi yang efisien, namun hanya mekanisme pasar yang menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal. Sering juga disebut sebagai Pareto optimal. Dengan kata lain, jika pasar tidak eksis, alokasi sumber daya tidak akan terjadi secara efisien dan optimal. Ada beberapa pokok yang dibutuhkan untuk mekanisme pasar bebas tersebut. Yang pertama yaitu pasar bebas mengalokasikan penawaran barang kepada pembeli yang memberikan penilaian tinggi atas barang itu yang dapat diukur berdasarkan kesediaan pembelinya. Kemudian yang kedua, pasar bebas mengalokasikan permintaan atas suatu barang kepada penjual yang mampu memproduksinya dengan biaya yang paling rendah. Yang ketiga yaitu pasar bebas memproduksi suatu barang dalam kualitas tertentu yang dapat memaksimalkan seluruh surplus produsen dan surplus konsumen. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Zulia Putri dengan NIM 3219179 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu efisiensi alokasi dalam Islam. Imam Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah mengatakan, jagalah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of good, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Islam telah mengatur norma-norma tentang efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Norma-norma inilah yang membedakan dengan konsep konvensional. Dalam Islam, konsep kepemilikan adalah suatu yang sah, namun kepemilikan kekayaan oleh individu sebagian adalah milik orang lain. Bahwa kemaslahatan bukan hanya dirasakan oleh sebagian individu saja, melainkan harus memberikan kemaslahatan bagi orang lain yang juga harus diutamakan, sehingga keselamatan dunia dan akhirat akan dapat dicapai. Artinya,
bahwa suatu individu dapat mengalokasikan maupun mendistribusikan sumber daya yang dimiliki, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri, namun harus memikirkan kepentingan orang lain. Alokasi distribusi pendapatan yang efisien dan yang tidak keluar dari koridor syariah telah diatur dalam Islam, karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan akan mengakibatkan konflik dalam bermasyarakat, bahkan kemiskinan yang berkepanjangan. Pada dasarnya, kemiskinan sendiri dapat diatasi dengan cara yang sistematis. Penerapan konsep moral dan juga kedisiplinan dalam Islam sebagai faktor penting dalam membimbing setiap individu dan ke dalam sistem ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial yang menjadi penyebab terpecahnya kerukunan umat Islam itu sendiri. Islam telah mengatur secara jelas dan terperinci mengenai masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang efisiensi alokasi dalam Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu dasar keagamaan secara integral yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan serta mengelola sumber daya agar mencapai falah. Adapun nilai yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, amanah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia sebagai pengolah sumber kekayaan serta diberi kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara ekonomi Islam dan agama terdapat hubungan yang erat satu sama lain sebagai dasar untuk menjalankan roda perekonomian dalam masyarakat luas. Setidaknya ini adalah salah satu ciri sebagai pembeda antara ekonomi Islam dan konvensional, bahwa di setiap kegiatan perekonomian agar tercapai sebuah kondisi antara output dan input yang seimbang dalam kesejahteraan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing di masyarakat. Pola efisiensi alokasi distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dan konvensional tentu tidak asing lagi terdengar. Namun, perbedaan efisiensi alokasi ekonomi konvensional dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu barang dapat dikatakan efisien jika tidak ada individu yang dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utility yang lain, sehingga keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih memiliki peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi utility orang lain. Adil atau tidaknya sebuah alokasi dalam teori ekonomi konvensional tidak dapat dijelaskan. Demikian apabila adil diartikan sebagai sama rasa, sama rata. Hal ini sangat berbeda dengan makna ekonomi Islam, di mana yang dimaksud dengan adil adalah tidak semestinya sama rata dan sama rasa, melainkan yang paling penting adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimah dengan NIM 3219196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi efisiensi alokasi dalam perbankan syariah. Nah, dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia bukan saja sebagai praktisi, melainkan juga sebagai intelektual dan akademis. Efisiensi dalam perbankan syariah telah menjangkau dalam berbagai negara, yaitu sebagai contohnya Malaysia sebagai pusatnya. Nah, pada tahun 2021 aset industri perbankan syariah global diperkirakan mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat. Perluasan perbankan syariah ini dilakukan selaras dengan transformasi
struktural dan regulasi telah memperbesar jejak dan dampak dari industri perbankan syariah ini. Sehingga dalam pertumbuhannya berbagai negara telah berhasil menghilangkan distorsi serta meningkatkan efisiensi dalam perbankan syariah dalam melakukan restrukturasi dan reorganisasi. Namun pada kenyataannya pertumbuhan perbankan syariah ini tidak seragam di berbagai negara karena disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu kondisi keuangan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Bank Umum Syariah tidak beroperasi secara optimal dan unit usaha syariah cenderung beroperasi secara optimal. Namun di sisi lain apabila sudah berganti menjadi Bank Umum Syariah, permasalahan yang sama akan terulang kembali, yaitu permasalahannya akan terus terjadi seperti tahun-tahun yang lalu. Dalam hal efisiensi ini, faktor input, faktor tenaga kerja, modal tetap, serta nasabah dan dalam jangka pendek telah menjadi variabel input yang paling efektif. Sedangkan total pinjaman, aset produktif lainnya, dan soft asset balance menjadi faktor output yang efektif. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan materi tentang implementasi efisiensi alokasi dan perbankan syariah. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zuripa, NIM 321902. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang implementasi efisiensi alokasi dalam perbankan syariah. Yang dimana hasil menarik yang ditemukan adalah efisiensi skala atau skala efisiensi. Bank syariah maupun konvensional menerima pengaruh paling besar dari krisis keuangan. Oleh karena itu, efisiensi jenis ini dapat digunakan dalam memprediksi krisis keuangan. Pengaruh alokasi dana zakat terhadap kinerja perbankan syariah dari tahun 2009 sampai 2012 yang menggunakan dana pihak ketiga sebagai variabel mediating. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Kecilnya nilai dari hasil pengujian mengidentifikasikan bahwa zakat bukan merupakan satu-satunya yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. Namun, hasil ini mengidentifikasikan bahwa zakat yang disalurkan bersamaan dengan kegiatan corporate social responsibility atau CSR dianggap sebagai strategi marketing yang paling efektif guna menjaring investor dalam menginvestasikan dananya di bank syariah. Yang terbukti secara statistik, zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dimediasi oleh perolehan dana pihak ketiga. Program CSR ini perlu dilakukan pemetaan yang jelas terkait sumber dana dan teruntuknya, terutama jika kegiatan tersebut didukung oleh dana zakat yang peruntukannya telah ditentukan dalam nas Al-Quran. Terkait dengan efisiensi laba, bank konvensional lebih berdampak oleh krisis keuangan, sedangkan bank syariah di kawasan Asia dan Asia Pasifik menunjukkan peningkatan efisiensi laba bahkan selama krisis. Jika dibandingkan bank syariah domestik memiliki efisiensi biaya yang lebih rendah daripada bank asing. Namun efisiensi pendapatan bank domestik lebih tinggi. Keunggulan pasar domestik menjadi faktor bagi bank domestik dalam kinerja efisiensi pendapatan.
Sedangkan bank asing memiliki keunggulan dalam teknologi yang meningkatkan efisiensi biaya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.